Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Satu dalam sabdanya, kasihi sesamamu dalam suka dan duka, kita satu padu. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat datang dan selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu biasa yang ke-23 ini. Lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan ini, kita membawa dan mempersembahkan syukur terima kasih kita kepada Allah atas berkat karunia-Nya yang boleh kita alami dalam kehidupan kita masing-masing hingga pada saat ini. Sembari di dalam iman yang sama, kita juga senantiasa berharap dan memohon kepada Allah, semoga perjalanan hidup kita selanjutnya sungguh senantiasa dituntunnya dengan penuh kasih, agar kita mampu menjalaninya dengan baik, penuh tanggung jawab dan seturut dengan kehendak-Nya. Lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari ini, kita juga bawa dalam doa kita untuk keselamatan saudara-saudari kita, Bapak Mikael Watoplu, Mama Monica Keron Onan, anak Cornelius Keso Plue, anak Petrus Sedu Plue, Mama Wilhelmina Watu, Bapak Bernardus Keu Meken, anak Veronica Yulianci. Dan juga kita berdoa untuk rahmat keselamatan bagi Luciana Wikien Ciu atau Oma C. 100 hari lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Juga kita bawa dalam doa kita untuk rahmat keselamatan bagi Ibu Martina Sape dan juga Bapak Antonius Kampanye Parung. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita menyadari salah dosa kita, mengakuinya dengan segala kerendahan hati dan penyesalan kita, sembari memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Putra Allah yang Maha Adil, penuh cinta dan belas kasih. Tuhan
menghendaki keselamatan semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki hukum cinta kasih diwujudkan juga bila dituntut pengorbanan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu, karena kemuliaan-Mu yang besar, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengingatkan dalam cinta kasih. Semoga kami tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan ataupun buta terhadap kelaliman, tetapi mau ikut serta membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Kami bersyukur kepadamu atas berkat kasih-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh perjuangan hidup kami hingga pada saat ini. Dan kami mohon semoga lewat Ekaristi Kudus ini Engkau menyatakan berkat-Mu bagi kami untuk menuntun kami dalam seluruh perjuangan hidup kami selanjutnya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, "Hai orang jahat, engkau pasti mati," dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajahnya dengan lagu syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud
kambingnya serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apapun kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Pendamaian itu kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan."
Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula, aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Hari ini dari 3 kutipan sabda yang kita dengarkan, ketiganya mengarahkan kita pada perintah untuk saling mengasihi. Dan dalam bacaan kedua dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menegaskan bahwa ketika kita saling mengasihi, itu artinya kita menyempurnakan, menggenapi hukum Taurat. Tentu saja perintah kasih ini seringkali begitu enak didengar, seolah-olah gampang kita lakukan, tapi dalam realitas kehidupan kita seringkali menjadi berat dan susah kita jalani, kita hidupi. Tetapi saya kira itu tidak menyurutkan hati kita untuk sungguh terus mau melakukan perintah kasih itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau hari ini baik nubuatan Yehezkiel menekankan kepada kita bagaimana kita mewujudkan kasih itu di dalam relasi kita dengan sesama. Secara khusus ketika kita diperhadapkan dengan seorang yang melakukan kejahatan, diperhadapkan dengan orang jahat, apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman yang mengasihi sesama? Dan Yehezkiel menubuatkan supaya kita mempunyai tanggung jawab untuk memperingatkan atau menasehati saudara kita yang melakukan kejahatan atau berbuat dosa. Jangan katakan saya mengasihi sesama saya, tetapi tidak berani mengingatkan ketika melakukan kesalahan. Itu poinnya. Artinya kita mesti berani sebagai orang Kristiani yang sungguh mengasihi. Salah satu bentuk kasih adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang berbuat jahat, kita menasihatinya, kita mengingatkannya. Supaya apa? Maksudnya supaya ia bertobat, supaya ia kembali ke jalan yang benar. Jangan biarkan orang yang berjalan di jalan sesat lalu diam saja. Apalagi kalau kemudian menunjukkan lagi jalan yang lebih jauh sesat. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menegaskan bahwa kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Dan karena itu ditegaskan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi.
barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Mengasihi sesama, memenuhi hukum Taurat. Dan salah satu cara mengasihi sesama pada nubuat Yehezkel yang telah disampaikan Yehezkel dalam bacaan pertama tadi, mengingatkan, menasehati orang yang melakukan kejahatan supaya bertobat, supaya diselamatkan nyawanya atau jiwanya. Dan hal yang sama juga dipertegas oleh Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Langkah-langkah proses untuk mengingatkan, menasehati orang yang berdosa. Ya. Pertama, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kenapa? Tidak ada orang dengar. Lalu disampaikan apa yang salah di mata kita. Jangan, tadi pastor bilang kalau kita tahu ada sesama kita berbuat dosa, tegur dia. Tidak boleh tidak, karena kalau tidak tegur kita yang salah, harus tegur. Lalu keluar dari gereja setelah misa, sini kok. Ternyata kau itu yang ambil itu tuh, ternyata kau yang buat ini tuh. Di depan orang, itu juga salah. Yesus jelas-jelas mengatakan di bawah 4 mata. Matanya dia 2, mata kita 2. Jadi 4 mata. Tidak didengar orang, diingatkan. Kamu salah, ini begini. Oh begitu. Dikatakan kalau dia dengar, berarti kita sudah menyelamatkan nyawanya, dia kembali kepada jalan yang benar. Kalau tidak dia dengar, lalu kita cari, siapa yang tahu soalnya ini. Lalu dipanggil lagi 2 atau 3, 1 atau 2 lagi orang. Dikasih ini saksinya, kamu buat ini tuh. Dikatakan, kalau dia tidak dengar lagi, panggil lagi atau dibawa ke jemaat. Ini ada persoalan begini. Kalau tidak mau lagi dengar ketika sudah diperhadapkan pada jemaat, lalu apa? Anggaplah dia orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ya, itu prosesnya. Ya, jangan, apalagi dunia sekarang kan serba lincah orang sekarang dengan bantuan teknologi kan. Jangan ketika ada dapat tahu, lihat orang melakukan kesalahan, langsung tunggu kok. Kau tahu itu nah? Itu si Anu, si B, si C, si ini, begini-begini tuh. Disampaikan ke semua grup, lalu semuanya menyebar, lalu apa yang terjadi? Bukannya menegur, bukannya menasehati, tetapi menghakimi, menghukum. Sehingga orang itu tidak terlepas dari salah dan dosanya, tetapi justru terhakimi. Dan kalau bacaan pertama dari nubuat Yehezkel mengatakan, kalau dia meninggal dengan kesalahannya itu, tetapi Yehezkel mengatakan, atas segala dosanya, karena engkau tidak mengingatkannya, saya menuntut engkau. Kan begitu. Jadi kalau kita tidak mengingatkan orang yang berbuat salah, berbuat dosa, sementara kita tahu, maka tuntutan juga itu kepada kita. Orang itu mungkin tidak selamat, tetapi kita juga dituntut pertanggungjawaban kenapa orang itu tidak selamat. Maka saudara-saudari terkasih, saya sangat kagum pada ajaran teman-teman agama Islam itu, khususnya kalau dalam hidup keluarga. Lalu dikatakan seorang suami itu bertanggung jawab penuh kepada siapa? Istrinya.
Maka seorang suami harus menjaga betul istrinya supaya tidak melakukan kesalahan. Karena kalau istrinya didapati berbuat salah pada akhirat nanti, yang dituntut siapa? Suaminya. Ini persoalan. Sebenarnya sama dengan ajaran yang dalam nubuatan Yeskel tadi. Kita bertanggung jawab sebagai orang yang beriman, dan dikatakan ini perintah, kasihilah sesamamu. Dan bentuk kasih itu adalah ketika salah satunya kita berhadapan dengan orang yang melakukan kejahatan, kita mempunyai tanggung jawab menegur, mengingatkan, menasehati. Bukan bahasa Makassarnya itu, macala apa? Dicala-cala ini apakah? Apa namanya bahasa Makassarnya? Cocok mi? Iya tuh. Kalau orang sudah salah, ditambah lagi ya. Sehingga orang itu dalam kesalahannya, dalam kelemahannya, dalam kedosaannya, dia semakin menjadi berat. Tetapi ketika kita sebagai orang beriman yang mengasihi sesama kita, orang yang berdosa, orang yang melakukan kejahatan, ketika kita nasihati supaya bisa berubah, maka itu akan meringankan bebannya. Dan itulah bentuk kasih yang jelas, yang nyata, yang diajarkan lewat 3 kutipan sabda yang kita dengarkan hari ini. Maka tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebagai orang beriman yang diperintahkan untuk saling mengasihi satu sama lain adalah dengan menegur, menasehati, mengingatkan saudara-saudari kita yang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, atau yang berbuat dosa. Agar apa? Harapannya adalah supaya mereka dapat berubah, mereka dapat memperbaiki diri, mereka dapat bertobat untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau kita tidak menegur, berarti kita membiarkan orang itu tidak menyelamatkan nyawanya, dan dengan itu nyawa kita juga dituntut oleh Dia yang memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari dengan terang sabda ini dalam perjalanan hidup kita selanjutnya sebagai orang-orang yang beriman, yang mengasihi sesama, yang terus-menerus berusaha menjalani kehidupan kita dalam kasih kepada sesama, kita terus berusaha mau ikut turut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah dengan menyelamatkan sesama kita yang melakukan kejahatan ataupun juga dosa di dalam perjuangan hidupnya. Agar dengan demikian kita menyelamatkan orang lain dan juga kita menyelamatkan diri kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita juga sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Yesus berjanji, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Maka
baiklah kita berdoa bersama kepada Allah Bapa kita dengan kata-kata ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi Gereja Yesus Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu merupakan tempat berdamai serta melindungi kehidupan dan segala sesuatu yang baik. Semoga para pemimpin gereja selalu mempunyai keberanian untuk menunjukkan dengan terus terang apa yang tidak baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi semua orang yang telah ditempatkan bersama oleh Tuhan, teman-teman sekeluarga, sekampung, sekota, mereka yang bekerja bersama di satu tempat, serta semua persekutuan. Ya Bapa, semoga kami semua terdorong oleh cinta kasih, bergaul satu sama lain dengan terbuka dan jujur. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi mereka yang menderita karena kekerasan dan ketidakadilan, karena prasangka, diskriminasi, dan kebencian. Ya Bapa, semoga mereka yang mengalami perlakuan kurang adil tidak menjadi tawar hati dan pahit. Dan bagi mereka yang di antara kami yang pernah mengalami sendiri perlakuan kurang adil, semoga dapat mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi kita yang tinggal bersama di paroki ini, ya Bapa, semoga kami tidak mengadili atau meremehkan satu sama lain, melainkan bersedia menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada saudara-saudari kami, serta menjaga nama baik mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Kita juga bawa dalam doa kita untuk belas kasih dan rahmat kekuatan kesembuhan dari Allah bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Bapa yang maha baik, melalui Yesus Kristus Putramu, Ia berkeliling menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kami juga mohon kepadamu, semoga jamaah dan kehadiran Kristus Putramu bagi saudara-saudari kami yang sedang menderita karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, kiranya mendatangkan kekuatan dan kesembuhan bagi hamba-hamba-Mu itu. Dan kami juga mohon kiranya Engkau memberkati sarana prasarana, obat-obatan, juga para medis, para dokter, segenap keluarga yang senantiasa mendampingi dengan setia memperhatikan dalam proses penyembuhan ini, agar hamba-hamba-Mu sungguh dapat mengalami kekuatan kembali. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bapa yang maha baik, kami juga bawa dalam doa kami untuk memohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-hamba-Mu, Bapak Mikael Wato Plue, Mama Monica Keron Onan, anak Cornelius Keso Plue, anak Petrus Sedu Plue, Mama Wilhelmina Watu, Bapak Bernardus Keu Meken, anak Veronica Yulianci, Oma Cek atau Luciana Ui Kim
Ciu, Ibu Martina Sape, dan Bapak Antonius Kampanye Parung. Bapa yang maha baik, Engkau menjanjikan keselamatan bagi setiap orang yang sungguh percaya kepadamu. Hamba-hambamu ini telah berusaha dalam seluruh perjuangan hidup di dunia ini mengimani Engkau dengan segala harapan dan kerinduan mereka menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, sekiranya ada kekurangan, kelemahan, bahkan dosa-dosa mereka, ampunilah mereka dan layak pantaskan boleh menikmati kemuliaan-Mu untuk kehidupan yang kekal. Dan bagi segenap keluarga yang masih bersiara di muka bumi ini, kami juga mohon Engkau memberkati dan menuntun mereka agar mereka sungguh sanggup dan mampu menjalani kehidupan mereka di dalam iman yang setia dan pengharapan serta kasih kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi atau permohonan pribadi kita sembari mengingat mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Allah Bapa kami, dengan keyakinan bahwa Putra-Mu ada di tengah-tengah kami berdoa, tolonglah kami untuk percaya akan kebaikan tiap-tiap orang dan untuk menerima dengan sabar satu sama lain. Karena Engkau telah berbuat baik kepada kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah menurut hasrat-Mu. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu yang ku mohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu ku mohon menjadi hartaku. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini sebagai kenangan akan cinta kasih putramu kepada kami. Semoga kami pun dapat meneladan Kristus putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang. Dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang hapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Santapan peziarah, makanan malaikat, oh roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati, Sang Juru selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Santapan peziarah, makanan malaikat, oh roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena telah menerima Putra-Mu. Semoga berkat anugerah agung ini, kami memperoleh semangat penyangkalan diri, agar dapat menerima atau memberi nasihat dengan rendah hati demi kebaikan bersama, sampai kami berkumpul lagi dalam kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 9
dan 10 September 2023. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu 2 dan 3 September 2023 sebesar Rp18.600.000. Kolekte pembangunan Rp15.150.000. Kolekte gereja Jumat pertama 1 September 2023 Rp1.942.000. Kolekte pembangunan Rp928.000. Kolekte misa Mandarin Rp437.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Brian Tiro dan Stevi, pengumuman ketiga. Jimmy Yapri dan Juvika Yuliana Winaldi, pengumuman ketiga. Cecilia Siska Johan dan Jackson Andres, pengumuman kedua. Erwin Pangiawan dan Emi Chiang, pengumuman kedua. Jimmy Johan dan Gabriela Fania Tafi, pengumuman pertama. Vincentius Richard Liu dan Yan Yu, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam atau pukul 20.00 WITA. Pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu 16 September 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Pertemuan rutin WKRI DPC Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin 11 September 2023 jam 5 sore atau pukul 17.00 di Aula Paroki lantai 4. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada Minggu 17 September 2023. Bagi yang ingin mendaftar, silakan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang WITA. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Segenap umat yang terkasih, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita dalam Ekaristi Kudus ini. Terlebih bagi segenap petugas yang telah ambil bagian dan partisipasi dalam perayaan kita, sehingga perayaan kita boleh berjalan dengan baik. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan kudus kita ini menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku.